Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah bisa berkumpul di sini pada pagi hari ini dengan segala susah payah, dengan segala beban berat yang kami bawa dari awal tahun. Tapi inilah akhirnya ya Tuhan, selesai semua segala kesusahan kami. Kelahiran Tuhan Yesus bagi kami, penyertaannya akan mengubah itu semua, akan membuat kehidupan kami menjadi spektakuler di sisa-sisa tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh acara ibadah ini, acara rekaman ini ke dalam tangan-Mu, agar bisa menjadi kemuliaan. Engkau yang sudah mulia akan semakin dipermuliakan lagi. Dan kami juga yang ada di sini, kami yang bukan siapa-siapa, kami orang-orang lemah, kami cuma debu dan tanah, tapi kami akan merasakan sukacita yang luar biasa. Kami akan merasakan betapa spektakulernya kelahiran-Mu ya Tuhan, betapa spektakulernya penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, keluarga besar kami, yang walaupun tidak sedarah, namun kami betul-betul adalah keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, acara ini ke dalam tangan-Mu, bahkan seluruh kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biar Roh Kudus menyertai setiap petugas yang ada di acara ini, agar bisa melakukan sebaik-baiknya dan membuat acara ini betul-betul spektakuler, dan nama-Mu akan betul-betul dipermuliakan melalui ibadah Natal kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saudara, pada hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya buat masing-masing kita, ya. Karena memang tadi seperti Jack bilang, tahun ini 2021 memang tahun yang spesial ya. Artinya saya percaya ada buah yang keluar dari masing-masing kehidupan kita. Ya, salah satunya saya percaya ada buah kesabaran, iya kan? Buah apalagi ketenangan, ya. Ada banyak hal, ya. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan itu nggak tinggal diam, Dia selalu menyertai kita. Dia sedang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Saudara dan saya perlu percaya at the end of the day, sementara kita benar-benar mengakhiri daripada tahun ini, saudara bisa lihat ke belakang deh. Pasti ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dan Dia sedang kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi masing-masing kita, gitu, ya. Sekalipun kita bilang ini kayaknya nggak mudah, ya, ini kayaknya, kayaknya berat sekali. Tetapi di dalam Tuhan, percayalah, yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara, tema Christmas tahun ini, saudara, kita dikasih spektakuler Christmas. Spektakuler adalah sesuatu yang luar biasa, gitu kan. Sesuatu yang yang kadang kita juga nggak bisa ngerti, nggak bisa mikir, gitu. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, hal yang spektakuler yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Ya. Jadi makanya hari ini dan kita mengisi hari-hari ke depan, biarlah kita masing-masing punya spiritnya, saudara, dengan satu pengertian bahwa hal yang spektakuler, hal yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua. Haleluya. Amin, ya. Nah, untuk itu saudara, kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 3 ayat 3.
Saudara, Wahyu 3 ayat yang ketiga, ya. Saudara boleh buka sama-sama. Kita baca Wahyu 3 ayat yang ketiga. Saya baca buat saudara. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala perkaramu, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ya, saudara, dalam bahasa Inggrisnya keren banget. They sang the song of God, servant of Moses, and the song of the Lamb. Your deeds are both spectacular and amazing, Lord God Almighty. Your ways are just and true, King of the nation. Haleluya. Saudara, kalau kita bicara konteks, saudara, Revelation chapter 15 verse 3, atau saudara talking about Wahyu pasal 15 ayat 3, saudara, ini konteks bagaimana peristiwa saudara penghabisan daripada dunia ini gitu, ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau kita baca kitab Wahyu, ini berbicara udah di akhir-akhir daripada kehidupan, ya. Saudara, Wahyu pasal 15 ini saudara berbicara tentang apa ya? Kehidupan akhir daripada kehidupan manusia. Wahyu 15 ini saudara menceritakan bagaimana orang-orang yang setia sampai akhir, orang-orang yang percaya sama Yesus sampai akhir, saudara, mereka menyanyikan kemenangan gitu. Jadi Wahyu 15 ini adalah sorak-sorai nyanyian sukacita daripada orang-orang saudara yang menang, gitu kan, yang menang. Tapi kalau saudara baca dari Wahyu 1 terus jalan sampai 15 gitu kan, saudara bisa melihat tuh saudara bagaimana tantangannya. Ya, saudara, thank you. Saudara bisa lihat masalah-masalah yang dihadapin mereka, saudara. Ya, saudara, ada tantangan luar biasa. Sampai saudara banyak juga yang mati, banyak yang dianiaya gitu kan, banyak juga yang meninggal. Tetapi di tengah tantangan, di tengah aniaya, mereka tetap setia sama Tuhan. Mereka tetap percaya sama Tuhan. Makanya saudara, dalam pasal 15 ini, saudara, mereka yang tersisa itu tuh, mereka yang bersorak-sorak gitu kan. Mereka yang bilang Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang apa? Tuhan yang benar-benar perangkat di dia, dan hal yang spektakuler itu yang Tuhan buat gitu, ya. Saudara, jadi kembali ketika kita bicara talking about Wahyu 15 ayat 3 ini, saudara, relationnya saudara sama kita punya Natal. Saya cuma bilang begini, saudara, dalam kitab yang terakhir sudah dikasih tahu bahwa kemenangan itu ada di tangannya Yesus. Amin. Jadi kalau hari ini kita memperingati kelahirannya Yesus, saudara dan saya perlu mengerti bahwa bersama dengan Yesus kemenangan gitu kan. Kemenangan sudah di pihak kita. Makanya hari ini ketika saudara lihat, saudara, atau kita kembali merenung bagaimana kelahiran Yesus, kita perlu sama-sama sadar bahwa kemenangan udah di pihak kita. Makanya kita sebagai anak Tuhan patut bersuka cita. Kita patut sekali lagi bersorak-sorai, saudara. Karena kenapa? Karena dia Tuhan yang menang. Amin. Makanya pulang di tempat ini, saudara, jangan takut. Tantangan, masalah, penyakit, saudara, percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah beri buat kita. Ya, itu dibuktikan dengan hal-hal yang spektakuler. Dengan hal-hal yang luar biasa yang dia sudah buat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saudara, acara kita hari ini sangat spesial. Setiap penentuan nanti akan berbicara tentang hal-hal yang spektakuler yang Tuhan buat. Dan saya doa buat saudara supaya setiap daripada saudara dan saya kita ngerti, kita dapat, sehingga memasuki saudara tahun 2022 kita nggak takut. Amin. Karena dia udah buktikan hal-hal yang spektakuler gitu kan. Sehingga apa, saudara, begitu masih 2022, saudara, kita mantap memasuki saudara tahun 2022. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang berjalan di atas segala hal yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau ajak saudara untuk kita perhatikan, saudara, apa yang spektakuler dia pernah buat, ya. Saudara, saya mau ajak saudara untuk lihat dari Kejadian pasal yang ke-1 sampai 31. You're right, thank you. Saudara, ayat 1 sampai 31, saudara, kita lihat bagaimana saudara bumi diciptakan, gitu ya. Pokoknya gini, saudara, bumi itu diciptakan sama Tuhan, ya, dari sesuatu yang nggak ada. Gitu kan, dari sesuatu yang kosong. Lalu apa yang terjadi? Allah berfirman, kata kita bilang, gitu kan. Saudara perlu ngerti, firman Tuhan itu sangat berkuasa, ya. Dia ciptakan sesuatu yang out of kosong, saudara, lewat firman-Nya terjadi semua deng gitu, ya. Makanya hari-hari ini saudara, biar kita sama-sama sadar, kita sama-sama mengerti bahwa firman Tuhan sangat berkuasa. Makanya kita perlu hidup di atas firman Tuhan. Kita hidup harus berjalan dengan firman Tuhan. Amin. Nah, ketika saudara ngerti, kita berjalan dengan firman Tuhan, percaya, ya,
hal-hal yang spektakuler, ya, itu yang Tuhan akan berikan buat kita dan pasti diberikan buat kita. Saudara, bukan hanya itu aja. Di ayat yang ke-30 dari Kejadian 1, saudara, saya sungguh bersyukur, ya. So dikatakan begini, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau, makanan dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Saudara, hal yang spektakuler yang sudah perlu tahu di hari ini, semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Amin, ya. Saudara, semua yang diciptakan, bumi ini semua amat baik, termasuk saudara dan saya. Amin. Pernahkah saudara berpikir, pernahkah saudara realize bahwa kita semua adalah orang-orang yang diciptakan oleh Bapa, sangat spesial dan sangat baik. Amin. Makanya hari-hari ini sudah menghadapi tantangan memasuki 2022, ya. Saudara, kita perlu mengerti yang baik Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Jadi percaya aja saudara, yang terbaik, ya. Dan yang terbaik dia sudah berikan sekali lagi buat kita. Amin. Jadi jangan lemes, ya, jangan letih, tapi kita terus maju bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang spesial, yang beautifulnya ini, saudara. Ketika Tuhan menciptakan, ya, semesta ini, dia nggak ciptakannya, saudara, asal-asalan loh. Dia udah berpikir jauh ke depan. Saudara pernah berpikir nggak? Jika satu kali, saudara, malaikat bilang ini, Tuhan Yesus, Bapak lapor, ya, udara di bagian selatan daripada Amerika, ya, udah mulai menurun, iya kan? Oksigennya sudah menurun karena manusia tanpa dipredik, dipotongin, saudara, banyak semuanya pohon-pohon, sehingga bagian yang di sana itu kekurangan oksigen. Lalu apa yang harus aku lakukan? Gitu kan? Malaikat bilang gitu kan? Lalu Bapak bilang gini, oh iya aku lupa. Oke, cut. Buat sesuatu. Saudara, nggak pernah. Tuhan yang kita sembah nggak pernah buat seperti itu, saudara. Artinya gini, yang dia buat ketika dia buat sesuatu, terjadilah cakrawala, terjadilah ini, terjadilah itu. Dia sudah bisa lihat, dia sudah buat semuanya, sistemnya, saudara, sudah jadi. Sehingga ketika ada satu kekurangan, ketika ada sesuatu masalah, saudara, semua bisa reproduksi sendiri, saudara, secara otomatis. Sehingga tidak akan ada pernah kekurangan oksigen, tidak akan ada pernah kekurangan air sebenarnya, tidak ada akan pernah kekurangan matahari. Dia sudah ciptakan begitu perfect, saudara. Sehingga apa? Kita manusia yang harus menikmatinya. Kita bisa menikmatinya dengan baik. Tapi kalau misalnya kalau kita nggak ngerti, saudara, apa yang terjadi? Kita juga akan bingung, ya. Tapi kita bersyukur Tuhan kita sakti, gitu kan? Dia sakti banget. Dia melakukan semua itu dengan hal yang spektakuler. Amin. Makanya pada hari ini, saudara, di hari yang spesial, di hari yang berbahagia ini, saudara, mari kita sama-sama kita peringati, saudara, kelahirannya. Karena dia lahir, saudara, untuk apa? Memberikan kemenangan buat kita. Amin, ya. Dia memberikan hal-hal yang spektakuler. Amin. Saudara, hal yang spektakulernya mungkin bagi mata manusia itu berbeda, saudara, dengan matanya Tuhan. Amin. Kita nih pikirnya, oh, kalau hal yang spektakuler, yang keren-keren, seperti yang kita mau. Ada uang banyak, gitu kan. Rumahnya gede-gede, gitu kan. Bebas dari segala penyakit. Bisa, ya, bisa. Tetapi sekali lagi, ya, biar kita jangan hanya fokusnya ke sana. Kita fokus kepada firman Tuhan. Kembali konteks di dalam Wahyu pasal 15. Saudara, apa yang mereka perbuat? Mereka setia sampai akhir. Mereka mati buat Kristus. Hari ini biar kita pakai kacamatanya Tuhan, yang tetap setia sama Yesus sampai akhir. Sekalipun penderitaan datang, sekalipun aniaya datang, biar kita, saudara, tetap setia sampai akhir. Amin, ya. Bukan hal-hal duniawi yang kita cari, bukan hal-hal yang yang enak-enak yang kita rindukan, tapi biar apa yang Tuhan bilang enak, apa yang Tuhan mau itu menjadi kerinduan kita. Jadi hari ini, saudara, ketika kita sebentar mengakhiri tahun 2021, memasuki 2002, kita bilang nih, Tuhan, let your will be done on earth as it is in heaven. Apa yang menjadi rencanamu, Tuhan, digenapi dalam kehidupan aku. Kalau mungkin aku harus lewati sesuatu yang gak enak, tetapi asal bukan karena salah saya, tapi karena Tuhan yang mau. Tuhan, aku siap. Aku mau, Tuhan. Dan ajar aku bahwa aku untuk tetap setia sampai akhir. Ajar aku untuk tetap setia sampai akhir. Saudara, Wahyu pasal 15 ini Tuhan berikan buat kita. Saudara, saya juga nggak tahu kenapa, tapi kemarin penetua ini bilang sama saya, kok Wahyu 15 ini banyak ngomong juga tentang penderitaan loh, toh, kematian, tantangan, gitu kan. Iya kok, bener, saya juga nggak paham. Tapi nggak apa-apa. Memang kita sama-sama sebagai anak Tuhan harus siap. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa.
Jangan ketika tantangan datang, COVID datang, kita semua apa sudah loyo gitu kan. Tanya kenapa Tuhan, kenapa? Ya kenapa enggak. Justru saat-saat inilah kita sebagai anak Tuhan, kita beranjak dewasa, kita belajar untuk makin setia sama Tuhan, makin cinta Tuhan, tetap setia sampai akhir. Tetapi yang beauty-nya, saudara, yang kerennya, saudara pernah tahu dan saudara harus tahu bahwa ketika dia lahir dalam dunia, dia disebut Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Di dalam kesulitan, di dalam kebahagiaan, dalam apapun dia selalu beserta dengan kita. Sehingga hari ini ketika kita pulang, saudara harus ngerti bahwa dia sudah lahir dalam kehidupan kita. Pastikan saudara jangan izinkan dia cuma lahir sebagai baby. Tapi izinkan dia sudah bertumbuh dewasa. Sehingga saudara, seperti firman Tuhan katakan, saudara, biar dia harus makin besar dalam kehidupan kita. Amin. Dia harus makin bertumbuh dalam kehidupan kita. Bukan kitanya yang semakin besar. Hari ini menjadi pertanyaan buat kita. Saudara, sudah seberapa besar Yesus dalam kehidupan saudara? Apakah dia masih sama saudara dengan 10 tahun yang lalu? Dia lahir sebagai baby dalam kehidupan saudara? Apakah dia sudah bertumbuh dewasa? Tadi saya lihat Darren udah tinggi banget. Bertumbuh dia. Saudara, bagaimana dengan Yesus dalam kehidupan saudara? Dia bertumbuh nggak? Dia makin bekerja nggak dalam kehidupan saudara? Apa hari-harinya makin banyak bekerja adalah diri saudara sendiri dan kemauan kita? Tapi kalau mungkin saudara, kita tahu di mana saudara posisinya. Hari ini kita datang sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan, aku mau izinkan Engkau menjadi dewasa dalam kehidupan aku, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau mau lahir buat kami. Tuhan, kami cuma minta Tuhan, biar Engkau semakin bertambah besar dalam kehidupan kami. Engkau semakin bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga bukan kami lagi Tuhan, tapi Engkau yang berperang ganti kami. Engkau yang bergerak ganti kami. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau. Sekali lagi Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom. Melanjutkan apa yang Pastor David tadi sudah sampaikan buat kita melihat bagaimana Tuhan melakukan kemenangan yang spektakuler, pertolongan yang spektakuler bagi Musa ketika dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka sungguh-sungguh mengalami hal yang spektakuler dalam perjalanan mereka. Bagaimana tidak, di depan mereka menghadapi ada yang namanya Laut Merah, dan di belakang mereka sementara ada pasukan Firaun yang kemudian mengejar mereka dengan begitu dekat. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara bisa lihat di tengah keadaan yang terjepit begitu, kita bisa melihat bagaimana Musa dan bangsa Israel kemudian bisa lepas dari itu semua dengan cara yang spektakuler. Mereka mengalami pertolongan yang spektakuler dari Tuhan. Mereka mengalami kemenangan yang spektakuler daripada Tuhan. Nah, saudara, berapa banyak daripada antara kita pun juga mungkin mengalami seperti apa yang Musa dan bangsa Israel alami pada saat itu. Kita mungkin merasa sudah terjepit, kita mungkin sudah merasa tidak ada pengharapan lagi. Di depan kita ada sesuatu gelombang yang begitu besar, di belakang kita pun
ada sesuatu yang menghadang dengan luar biasa. Sepertinya seolah sudah tidak ada jalan lagi, seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Di depan rasanya mentok, di belakang mentok, semuanya mentok, saudara. Nah saudara, tapi setiap kita yang bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang spektakuler bagi Musa dan juga bangsa Israel, saya yakin dan percaya pertolongan itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Saudara, saya percaya setiap kita yang merindukan pertolongan Tuhan yang spektakuler baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun itu saudara, Tuhan sanggup dan mampu melakukan kemenangan yang spektakuler bagi saudara dan saya. Amin. Nah saudara, 3 hal aja yang perlu kita belajar dan ketahui dari peristiwa bagaimana Tuhan melakukan kemenangan yang spektakuler di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, kalau kita mau lihat dari kejadian Musa itu, saudara, 3 poin aja yang sama-sama kita mau belajar dan ketahui. Yang pertama, saudara, kita mau belajar bahwa kita perlu mensyukuri apa yang ada pada kita. Amin. Nah, saudara, dalam Keluaran 14 ayat 21, saya bacakan buat saudara. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelalah air itu. Nah saudara, lihat mengapa kita perlu bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena saudara, Tuhan selalu menggunakan apa yang ada pada kita, bukan Amen. tidak ada apa yang pada kita. Yes. Nah saudara, dikatakan tadi bahwa Tuhan menggunakan perantaraan angin timur yang keras. Saudara, Tuhan selalu memakai apa yang tersedia di tengah-tengah kita. Saudara, kita mungkin melihat apa yang ada pada kita itu seperti sesuatu yang kecil dan tidak bisa melakukan hal yang besar. Yeah. Tapi saudara, ketika Tuhan mau melakukan kemenangan yang spektakuler, pertolongan yang spektakuler, Tuhan menggunakan apa yang Tuhan tempatkan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, sekecil apapun, sesederhana apapun yang mungkin kita kira, mungkin kita punya pengetahuan yang terbatas, mungkin kita bilang kita punya modal yang terbatas, mungkin kita punya network yang terbatas, kemampuan yang terbatas, tapi lewat apa yang ada itu saudara, Tuhan akan melakukan pertolongan dan kemenangan yang spektakuler bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, jangan lihat apa yang ada pada kita dengan kacamata yang kecil, tapi percayalah bahwa melalui itu semua Tuhan akan melakukan bagiannya, melakukan sesuatu yang spektakuler bagi saudara dan saya. Yang kedua saudara, apa yang harus kita belajar dari kejadian yang kita lihat dari Musa ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, yang kedua adalah izinkan Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Saudara, dalam Keluaran 14 ayat 25 dikatakan, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Wow, saudara lihat bahwa bangsa Mesir mengakui bahwa Tuhanlah yang berperang untuk melawan mereka. Nah saudara, untuk kita boleh mengalami kemenangan yang spektakuler, untuk kita boleh mengalami pertolongan Tuhan yang spektakuler, saudara, kita perlu mengizinkan Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Nah saudara, bagaimana ciri-ciri tanda-tanda kita mengizinkan Tuhan berperang ganti saudara dan saya? Saudara, saya percaya ciri-cirinya ada pada ketika kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sukacita, kita memiliki kekuatan, kita memiliki pengharapan di tengah-tengah gelombang tantangan apapun yang mungkin saudara dan saya hadapi. Nah saudara, ketika kita memiliki itu semua, ada sukacita, ada damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, ada kekuatan untuk melewati itu semua. Saudara, saya percaya itu adalah tanda bagaimana kita mengizinkan Tuhan berperang bagi saudara dan saya. Nah saya percaya ketika kita melakukannya, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang spektakuler. Amin. Kita akan melihat kemenangan spektakuler yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir, untuk kita melihat kemenangan yang spektakuler, saudara, kita perlu melihat betapa besarnya Tuhan kita. Yes. Saudara, Keluaran 14 ayat 31 berkata, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah saudara, biarlah kita mau belajar hari-hari ini untuk mulai melihat Tuhan kita yang besar daripada melihat masalah dan tantangan yang besar di depan kita. Saudara, dengan kita memandang kepada Tuhan yang besar, saudara, kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang spektakuler. Saudara, kalau kita memandang, kita fokus kepada kebesaran masalah kita, saudara, kita nggak akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tapi biarlah saudara, biar lewat peristiwa Musa ini, saudara, kita mau belajar untuk memandang kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga saya percaya ketika kita melakukan itu, saudara, kita akan melihat dan mengalami Tuhan yang besar di dalam hidup saudara dan saya.
Sebagai penutup, saudara, saya mau cerita satu kali waktu saya tergabung di dalam tim sepak bola sekolah saya di SMA. Untuk permainan sepak bola, saya harus ngomong saya nggak begitu jago, saudara ya. Payahlah gitu ya. Tapi di dalam tim saya itu, saudara, ada satu rekan saya yang jago gitu, saudara. Sehingga ketika pertandingan itu, saudara, ketika satu waktu teman saya yang jago itu mencetak gol, saudara. Sehingga dengan saya yang kemampuannya terbatas itu, tapi tim saya bisa mengalami kemenangan. Nah, apa yang saya lakukan ketika teman saya, rekan tim saya mencetak gol kemenangan itu, saudara? Saya ikut merayakannya, saudara. Saya ikut lari merayakan kemenangannya. Padahal saya nggak bisa apa-apa, cuma diem doang di situ, ya. Syukur-syukur nggak bikin tim jadi kalah. Tapi ketika kemenangan itu dia yang cetak gol, saya ikut merayakan kemenangan itu. Nah, saudara, demikian juga Tuhan yang besar itu, saudara. Saudara, mungkin kita hari-hari ini mungkin merasa ada banyak hal yang saudara saya nggak bisa. Tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melakukan pertolongan yang spektakuler, Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan spektakuler. Saudara, dia ada di pihak saudara dan saya. Dia ada di tim yang sama dengan saudara dan saya. Sehingga saudara memasuki tahun 2022, saudara, kita nggak perlu takut lagi. Saudara berjalan dengan kekuatan yang besar pada Dia, karena kita tahu kita tidak sendiri. Ada Allah yang besar yang berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin, saudara. Dan saya mau ajak kita semua untuk tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan hal yang spektakuler dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk apapun yang ada pada kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memakai itu semua untuk boleh melakukan pekerjaan-Mu yang spektakuler dengan kami, Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga Tuhan memasuki tahun 2022. Tuhan, kami mau memiliki komitmen yang baru untuk mengizinkan Engkau yang berperang ganti kami. Tuhan, kalau selama ini mungkin kami berperang bagi diri kami sendiri, Tuhan, dengan kekuatan kami, dengan segala apa yang kami punya. Tuhan, memasuki tahun 2022, kami mau menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kau yang boleh berotoritas di atas hati, pikiran, kehendak kami. Sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, kami pikirkan, Tuhan, kami percaya itu semua berasal daripada Engkau dan pimpinan Engkau. Kami percaya kami mampu melakukan terobosan yang spektakuler bersama-sama dengan Engkau. Dan Tuhan, pada siang hari ini juga kami berkomitmen belajar memandang kepada kebesaran-Mu semata, Tuhan. Tuhan, kami mau melihat Tuhan kami yang besar, bukan perkara yang besar yang kami hadapi, bukan tantangan yang besar yang kami hadapi, tapi kami mau belajar selalu memandang kepada Tuhan kami yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara apapun, Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu menjadi spektakuler bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang besar ada di pihak kami. Engkau adalah teman kami, sahabat kami. Engkau ada di pihak kami bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatakan kami tidak takut memasuki tahun yang baru. Dan kami sungguh bersyukur untuk Natal ini, di mana kami boleh kembali diingatkan betapa luar biasanya pribadi Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semua hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya, kita bersama-sama katakan, Amin. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Saya katakan bersama-sama, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu, haleluya, puji-Mu, haleluya, Oke, shalom. Khotbah saya masih melanjutkan cerita tentang bangsa Israel. Kalau tadi Ko Antoni bercerita tentang bagaimana bangsa Israel pada awal keluar dari tanah Mesir, bagian saya adalah tentang ketika bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Kalau cerita dongeng biasanya ini berakhir dengan maka mereka hidup bahagia selamanya. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Ketika bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, mereka harus menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu kota Yeriko di depan.
Kita tahu bahwa kota Yeriko adalah kota yang paling kuat di tanah Kanaan. Kota ini dikelilingi dengan tembok benteng yang begitu kuat, dan hampir mustahil bagi bangsa Israel untuk bisa mengalahkan kota Yeriko. Apalagi waktu itu bangsa Israel baru mengalami pergantian kepemimpinan. Musa baru meninggal dan Joshua baru mengambil alih tongkat kepemimpinan. Jelas Joshua sebagai pemimpin yang baru dan belum teruji pasti sangat berat menghadapi tantangan yang begitu besar. Mungkin kita bingung ya, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel langsung menghadapi tantangan kota yang paling kuat di kota Kanaan. Tapi kita tahu sekarang bahwa Tuhan dalam hikmatnya tahu bahwa jika bangsa Israel mengalahkan kota yang paling kuat pada waktu itu, maka bangsa lain akan gemetar ketakutan. Karena mereka melihat bagaimana bangsa Israel bisa menaklukkan kota yang begitu kuat. Dan juga waktu itu sebelum peperangan menghadapi Yeriko, Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhanlah panglima bala tentara Tuhan. Jadi saya percaya bahwa hari ini untuk melepaskan beban yang sangat berat dari pundaknya Yosua. Karena Yosua sekarang tahu bahwa bukan dirinya loh, tapi Tuhan sendirilah adalah panglima bala tentaranya dalam peperangan menghadapi kota Yeriko. Dan juga bangsa Israel yang telah mengalami berbagai pengalaman yang sulit ya selama 40 tahun putar-putar di tanah Kanaan, akhirnya mereka baru menyadari bahwa yang penting bukan siapa pemimpin mereka, tapi yang terpenting adalah siapa yang menyertai pemimpin mereka. Kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 17, reaksi bangsa Israel kepada Yosua. Mereka berkata, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, kami akan mendengarkan perintahmu. Kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Karena bangsa Israel percaya bahwa Tuhan menyertai Yosua, maka mereka berani melakukan perintah yang janggal dari Yosua ya. Jelas perintah yang sangat aneh bahwa mereka harus menggotong-gotong tabut perjanjian mengelilingi kota Yeriko tiap hari 1 kali selama 6 kali. Lalu setelah itu pada hari yang ke-7, 7 kali mengelilingi kota Yeriko. Jelas ini perintah yang sangat berbahaya dan bodoh ya secara militer ya. Karena kapan aja tentara Yeriko bisa keluar menyerang bangsa Israel lagi pawai. Ya, mereka bukannya lagi ngumpet, mereka lagi pawai itu keliling kota Yeriko ya. Tapi ya karena mereka percaya bahwa Tuhan yang menyertai Joshua, maka akhirnya kita tahu akhir ceritanya ya. Bagaimana tembok Yeriko itu runtuh setelah mereka mengelilinginya 7 kali pada hari yang ke-7. Kemenangan yang luar biasa mereka peroleh karena mereka mengandalkan Tuhan yang menyertai mereka dan bukan mengandalkan diri mereka sendiri. Dan kita tahu bahwa cerita Yeriko ini nggak bisa dipisahkan dari cerita seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, perempuan pelacur. Rahab adalah orang yang menyembunyikan dan menyelamatkan kedua pengintai yang dikirim ke kota Yeriko oleh Yosua. Rahab begitu percaya bahwa Tuhan pasti menyerahkan Yeriko yang begitu kuat ke dalam tangan bangsa Israel. Bahkan Rahab berani mempercayakan hidupnya dan hidup seluruh keluarganya kepada Tuhan dengan berpegang pada janji kedua pengintai yang baru dikenalnya. Ya. Dan kita tahu bahwa rumah Rahab itu sebenarnya berdiri di atas tembok benteng luar ya dari kota Yeriko. Jadi kalau kata arkeologi itu Yeriko ada 2 benteng. Dia ada di benteng luar. Karena Rahab menurunkan kedua pengintai itu dari jendela rumahnya. Artinya rumahnya berdiri pada benteng ya. Dan kita tahu bahwa benteng Yeriko itu runtuh. Artinya seharusnya rumah Rahab juga runtuh. Tapi dari penggalian arkeologi kita tahu sekarang ada sebagian kecil dari tembok Yeriko yang bertahan. Dan para ahli arkeologi percaya bahwa di atas bagian tembok yang bertahan itulah berdiri rumah Rahab. Jadi Tuhan tahu cara menyelamatkan Rahab yang berpihak kepada Tuhan. Dan cerita ini tidak hanya berakhir di sini, tapi berakhir dengan Rahab, si wanita pelacur ini akhirnya menikahi salah seorang pemimpin bangsa Israel yang bernama Salmon. Dan dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud, bahkan masuk dalam silsilah yang menurunkan Tuhan kita. Bukankah luar biasa
Rahab seorang wanita pelacur yang harusnya mati bersama-sama dengan orang Yeriko, tapi akhirnya menjadi wanita yang terhormat dan bahkan tercatat secara khusus di antara dua wanita yang ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Saat ini mungkin kita juga menghadapi berbagai tantangan. Ada COVID yang sudah 2 tahun belum selesai, bahkan sekarang muncul lagi yang baru, varian baru namanya Omicron, yang mungkin akan membuat kita lockdown lagi. Dan pasti semua implikasinya ya, baik dari bidang ekonomi, bidang kesehatan, banyak yang membuat kita khawatir. Tapi sebaiknya kita nggak terlalu berfokus pada masalah yang kita hadapi. Bukan juga berfokus bagaimana menghindari masalah yang kita hadapi. Malah kita juga nggak perlu terlalu berfokus pada bagaimana cara kita mengatasi masalah. Tapi lebih baik kita berfokus pada siapa yang menyertai kita. Kalau kita sadar bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai kita, kita tentu tahu bahwa semua masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita menyadari hari ini, baru hari ini kita bisa merayakan Natal yang spektakuler. Karena kita tahu bahwa inti daripada Natal itu adalah Immanuel. Artinya Tuhan datang untuk beserta dengan kita. Jika Tuhan beserta dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Karena kita berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana supaya kita mempunyai masa depan yang penuh harapan. Kalau kita percaya hal ini, maka kita akan bisa seperti Daud yang berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jika ada lawan di depan kita, beranikah kita duduk santai makan di depan lawan-lawan yang akan menggorak leher kita. Tapi karena kita tahu siapa menyertai kita, kita akan berani menghadapinya. Selamat merayakan Natal yang spektakuler. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami tidak hanya meminta supaya Engkau menghindarkan kami dari masalah, supaya Engkau memberikan kami kemenangan daripada masalah ya Tuhan. Tapi kami minta lebih lagi supaya kami menyadari bahwa Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Jika Tuhan Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, siapakah lawan kami ya Tuhan? Kami bisa mendekatkan kepala kami dan percaya bahwa ada masa depan yang penuh harapan di depan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup menghadapi semua masalah. Masalah apapun akan selesai di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa pada akhirnya kami akan mendapatkan kemenangan yang spektakuler bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kemuliaan hanya milik-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang
ajak kita sama-sama merenungkan pesan Natal yang saya ambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya. Saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga penatua di awal ya. Saudara, dalam perenungan Natal ini ada 3 bagian yang saya mau sampaikan. Bagian pertama ada satu kata shocking ya. Saudara, kata shocking artinya kejut, kaget ya. Saudara, kita tahu di Lukas 1 ayat 26 sampai 28, kita tahu di mana malaikat Gabriel datang ke kota Galilea yang bernama Nazaret. Dia bertemu seorang perempuan yang bernama Maria, ya. Saudara, lalu apa yang terjadi? Di ayat 29 dikatakan begini, Maria terkejut, ya, mendengar perkataan itu, bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lalu ayat 30 dikatakan itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab kau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, sebagai manusia normal, ya, manusia biasa, Maria, ya, respon pertama ketemu orang yang tidak kenal, apalagi malaikat, ya, terkejut dan takut, ya. Dia terkejut dan takut ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, memberi salam. Saudara, kenapa dia? Karena dia terkejut dan tanya dalam hatinya, kok saya Tuhan? Kok saya Tuhan? Kenapa malaikat itu datang kepada saya? Saudara, ketika saya renungkan ini, saya bisa membayangkan saya sendiri. Ya, saya membayangkan satu malam ada datang ke rumah saya. Tok, tok, tok. Saya buka pintu. Pak Jokowi, gitu ya. Saya gimana? Saya pasti terkejut dan kaget. Mungkin saya akan tanya, Pak, saya dapat sepeda, Pak? Gitu kan? Nggak mungkin, ya. Jadi saya akan terkejut, saudara. Nah, saudara, tahun 2020, 2021, kita tahu semua, ya, the world are changing. The world are shifting. Dunia ini banyak perubahan, banyak penggeseran, ya. Kita kedatangan tamu tak diundang, namanya, ya. Saudara, banyak orang syok, kaget, terkejut dengan perubahan ekonomi, dengan sakit penyakit, bahkan juga banyak yang kehilangan saudara-saudara dekatnya. Saudara, akibat COVID ini saya sendiri juga mengalami banyak ditinggal oleh orang-orang yang saya kenal cukup baik di tahun ini dan tahun lalu. Bahkan minggu ini saya menerima sebuah telepon dari seorang rohani yang cukup mengagetkan, di mana suaminya ditimpa stroke yang sangat berat, ya, sehingga dia harus menjual rumah dan lain-lainnya. Saudara, saya percaya setiap kita juga pasti mengalami banyak hal yang mengejutkan dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Maria. Tapi satu hal yang kita mau belajar dari bagian pertama, the shocking, bagaimana Maria meresponi the shocking ini. Bagian kedua, ada kata the impossible. Ya. Saudara, di ayat 34 sampai 35, Maria dikasih satu tanggung jawab. Ya. Di mana tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang mustahil, the impossible. Ya. Di mana Maria seorang perawan, ya, yang belum menikah harus menerima perintah untuk mengandung dan melahirkan seorang yang kudus, anak Allah, yang akan menjadi Allah dan raja bagi seluruh keturunan Yakub. Ya, dan kerajaan itu tidak akan berkesudahan. Nah, saudara, secara manusiawi, ya, kita semua pasti berpikir, mustahil Tuhan, mustahil. Ya, seberapa dari kita di sini juga mengalami di tahun 2020-2021, ya, hal yang spektakuler tapi mustahil, saudara. Saudara, saya mau cerita sedikit ketika di perintisan gereja Shekinah Ministry, ya, saudara, saya mengalami satu hal yang spektakuler, impossible. Spektakuler mustahil. Saya diminta untuk memimpin, membangun, jaga ibadah dan menjadi bapak bagi jemaat-jemaatnya. Pemikiran saya sama seperti Maria pada saat itu. It's impossible. Ya, siapa saya? Kenapa saya? Ya, saya notabene-nya bukan seorang pastor. Ya, tapi kenapa Tuhan mau pilih saya? Gitu ya. Seperti Tuhan memilih Maria, memanggil Maria. Dan puji Tuhan, akhirnya saya dan beberapa penatua beserta tim dan support dari koordinator dan pemimpin ibadah, akhirnya proyek Kerajaan Allah ini bisa ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Nah, saya percaya, saudara, ketika Tuhan bisa menutup, begitu juga ketika Tuhan menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Saya suka dengan ayat Lukas 1 ayat 37 ini, Tuhan. Saudara, ini adalah ayat firman Tuhan yang favorit, ya, yang kita ingat. Dikatakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nothing shall be impossible.
Saudara, seberapa dari kita yang mungkin jalan di tahun 2020, 2021 banyak king, banyak masalah impossible. Saudara ingat kata ini, with God nothing shall be impossible. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan ketika Tuhan sudah pakai saudara. Tiga bagian terakhir ada kata victory mission. Victory mission. Jadi misi kemenangan. Saudara, kita lihat respon Maria di ayat 38 dikatakan begini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, ini perkataan yang besar loh, saudara. Ketika Maria, orang biasa, orang normal, bisa melihat sesuatu yang impossible dan menerima tanggung jawab itu. Sebelum Gabriel meninggalkan populer adalah Maria menyatakan kemenangan dalam hidupnya dan berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, melewati ini Maria breakthrough. Maria menang ketika dia bisa melewati dan menerobos ketakutannya dan ketidakpercayaannya. Saudara, Maria dengan mata imannya dia percaya bahwa Allah yang Maria sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup. Ada berapa banyak dari saudara di hari ini merindukan misi kemenangan itu? Misi spektakuler itu terjadi dalam hidup saudara. Ada berapa banyak yang mau jadi seperti Maria? Saya mau ajak sama-sama kita juga sama-sama bilang seperti saya, Tuhan, Junaidi adalah hamba-Mu, pakailah padaku seturut perkataanmu dan kehendak-Mu. Saudara, di hari yang spektakuler ini saya mau ajak saudara izinkan Yesus lahir dalam hidup saudara. Jadikan dia raja dalam hidup saudara. Terakhir pesan saya, saudara, let's make this Christmas 2021 a spectacular one. Remember, Christmas is not only a season to celebrate, but also a reason to enjoy Jesus and His presence in your life. Natal bukan hanya satu selebrasi atau perayaan saja, tapi juga jadikan ini satu momentum buat kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita lebih dan lebih lagi. Untuk kita bisa mencapai spectacular mission, saudara, alami Tuhan lebih lagi. Di tahun 2022, saya percaya banyak di sini yang akan melihat hal-hal yang impossible become possible. Ya, dan mission itu terjadi buat saudara. Saudara ambil tanggung jawab perintah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Seperti saya dan beberapa orang di dalam kitab yang sudah mengambil tanggung jawab itu dan terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan. Saudara, saya izinkan saya juga untuk berdoa untuk saudara. Kata Cikira kata karaba. Batashi rabatashi bapa. Era mana ya raba kiraba. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa buat semua jemaat yang di tempat ini maupun yang menonton di rumah Tuhan. Tuhan, saya berdoa buat setiap daripada kami mempunyai hati seperti hati-Mu Tuhan. Kami mau seperti Tuhan. Mungkin di awal dengan 2021 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, walau perjalanan ini kelihatannya impossible, seperti Maria berkata impossible, tapi kami percaya Tuhan, with God nothing shall be impossible. Dan Tuhan, terakhir Tuhan, saya percaya Tuhan, tahun 2022 adalah tahun kemenangan buat kami Tuhan. Ajarkan, tuntun kami roh dekat kepada Tuhan. Kami mau Tuhan, apapun yang menjadi kehendak-Mu akan kami lakukan. Sehingga Tuhan, saya berdoa setiap daripada kami breakthrough dalam financial, breakthrough dalam segala kesehatan Tuhan, breakthrough dalam family Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai, biar apa yang disampaikan pada hari ini firman-Mu Tuhan, semua tidak akan kembali sia-sia. Itu akan tertanam, kuat Tuhan, sehingga bertumbuh lebat dalam hidup kami. Tahun 2022 is the year of victory for us. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. Kami telah selesai. Dalam tangan-Mu, dalam satu nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan berkati.
the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Ini, thank you Jesus. Suralama shikaralama nakaramo syukuraba. Saudara, saya mau ajak saudara untuk kita doa Bapa kami sebelum saya tutup doa ya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, mari angkat tangan saudara. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan. Terima dua berkat. Diberkatilah engkau kata Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Apa saja yang kau kerja menyenangkan hati Tuhan. Hal yang spektakuler yaitu Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara, menjagai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah sekali anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, biarlah kasih daripada Tuhan Yesus, biarlah penyertaan tangan Roh Kudus turun atas saudara dan saya mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua ini berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, kita hari ini merayakan Natal Shekinah Jakarta dengan tema dengan judul Spectacular Christmas. Luar biasa, pengkhotbahnya juga mantap, firman Tuhannya juga mantap. Mam, setelah selesai itu kan kita mau mengadakan kuis, kira-kira kuisnya apa? Ya, kuis kita hari ini adalah ceritakan pengalaman intim kamu bersama Yesus dalam video berdurasi 3 menit maksimal. Video dikirimkan ke email ini yang di bawah ini paling lambat tanggal 28 Desember 2021. Video tidak perlu diedit, cukup dikirimkan apa adanya. 5 pemenang dengan cerita paling inspiratif akan mendapatkan hadiah berupa uang elektronik senilai 200.000. Wow, keren saudara, 200.000. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 melalui akun IG Instagram resmi Shekinah Jakarta @ShekinahJakarta saudara. Syarat pemenang harus follow IG Shekinah Jakarta, video tidak menyinggung sara, suara jelas didengar oleh tim juri, lampirkan nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan nama akun IG bila ada. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saudara menjadi pemenangnya. Pak Munte juga mau menjadi pemenangnya. Oke, terima kasih. Shalom. Ya. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore
because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out there with tears of joy and laughter. People shout and let everyone know there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, so praise the Lord.